saya survei 20 orang, hampir 10 tidak hafal Pancasila. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Madlu Kharia di acara Open Show, obrolan seputar pendidikan. Nah, kali ini sahabat Open Show kita masih dalam suasana Hari Pancasila ya. Tentunya kali ini tema Open Show akan mengusung tentang tema tentang Pancasila dan juga tentang profil pelajar Pancasila. Dan tentunya Open Show mendatangkan tamu yang bisa kita tanya-tanya tentang hal itu karena beliau juga sudah faknya di situ. Siapakah beliau? Ini dia, Bapak Rizal. Selamat datang, Pak. Selamat datang juga. Sehat? Alhamdulillah. Dan oh iya, ini Bapak Rizal, beliau itu merupakan guru dari SMK NU Tulung Agung. Selain itu beliau juga merupakan ketua Paskibra Tulung Agung ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena hari ini masih pada suasana Pancasila nih Pak ya. Saya tanya-tanya tentang Pancasila. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang Pancasila itu? Sebelum mengarah lebih luas tentang Pancasila dulu, saya tanya kembali ke sampean ya. Hafal Pancasila enggak? Oh ya, hafal. Tentu. Kalau hafal coba dibunyikan lah dari sila 1 sampai sila 2. Oke, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dong semuanya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi kenapa saya menanyakan perihal sila Pancasila ke Bu Nano? Ya. Karena dulu waktu waktu kuliah dulu pernah sih saya menanyakan perihal sila Pancasila di masyarakat umum. Karena sebenarnya itu hal simpel. Sebelum saya menjelaskan tentang sudut pandang saya perihal Pancasila, saya jelaskan dulu perihal pengalaman saya. Karena kebanyakan di Kabupaten Tulungagung itu dulu saya pernah survei, istilahnya apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang simpel tapi masih mengarah tentang Pancasila. Dulu saya mempertanyakan perihal itu, narasumbernya ada 20 orang. Saya survei 20 orang, hampir 10 tidak hafal Pancasila. Nah, itu yang sangat disayangkan sekali. Wah, berarti saya hebat ya. Itu yang saya sangat sayangkan. Karena apa? Sebenarnya Pancasila sendiri itu adalah dasar kita berideologi. Karena kalau kita tidak paham betul tentang Pancasila, itu sangat riskan kalau ada omongan orang yang intoleransi itu sangat mudah kaum muda atau sampean itu bisa dicuci otaknya. Paham toh? Dicuci otaknya? Ya, cuci otaknya dalam arti di apa ya? Digembosi omongan lah, dikosongkan otak, terus diisi dengan ideologi-ideologi yang bukan seharusnya diterapkan di Indonesia. Gitu ya. Kalau dari sudut pandang saya sendiri perihal Pancasila sangat luas. Karena Pancasila itu bukan hanya milik orang Jawa, orang Tionghoa, orang Chinese, orang Kristiani, orang Buddhis, bukan, tapi milik semua orang yang ada di Indonesia. Karena kadang ada orang yang terlalu berpikir, oh saya paling Pancasila, padahal dia adalah orang yang anti Pancasila. Itu ada. Sekarang kalau sampean mendengar berita ini ada
istilahnya partai umat salah satu agama ya. Iya. Saya tidak menyebutkan agama salah satu di Indonesia, tapi Iya. partai umat agama. Iya. Intinya itu. Mendirikan itu dengan dalil untuk memperkuat agama tersebut. Nah, ini sedang merongrong perihal ideologi Pancasila. Kalau ini dibiarkan, yang terjadi kita bakal mengingkari janji dari leluhur kita. Dalam arti leluhur itu luas, mulai dari Bung Karno, terus penyusun Pancasila yang terdahulu. Kita akan mengingkari perjanjian Pacta Sunt Servanda. Apa itu, Pak? Pacta Sunt Servanda itu artinya lebih ke perjanjian dalam leluhur. Itu dalam bahasa hukumnya itu. Tapi kalau untuk bahasa internasionalnya itu sebenarnya perjanjian antar perusahaan. Itu bahasa hukum. Tapi kalau di bahasa untuk Pancasilanya itu Pacta Sunt Servanda itu perjanjian antar leluhur. Yang dalam artinya itu yang membentuk Pancasila. Jadi kalau ini terbentuk, saya tidak menjamin nantinya Indonesia bagaimana. Nggak tahu mau diarahkan bagaimana. Makanya daripada itu, sekarang Pancasila menurut saya itu yang paling riskan. Itu saya tidak memojokkan suatu daerah ataupun bagaimana. Ini sudut pandang saya, dalam arti sudut pandang saya. Karena ini nanti menjadi perdebatan kalau bermasalah. Jadi kalau dari sudut pandang saya, perihal Pancasila yang mengalami penurunan itu ada di Jawa sendiri. Ada di Jawa. Hanya oknum masyarakat di Jawa kita. Oke, mengalami penurunannya seperti apa ini, Pak? Maksudnya penurunan ini? Ya, mulai dari dulu ada perihal seperti organisasi ormas. Ya kan, yang mengatasnamakan agama. Ya. Itu kan kayak mempunyai ideologi sendiri. Kalau kita mengikuti perkembangan berita, ada yang mau mengganti ideologi. Dengar apa enggak? Pernah dengar enggak? Kalau ideologi Pancasila itu bakal diganti. Pernah kan? Dulu pernah. Yang terdengung hanya di Jawa apa di seluruh Indonesia? Ya karena saya di Jawa ya kan. Saya di Jawa. Karena selama ini yang terdengung hal tersebut hanya di Jawa. Oh, hanya di Jawa saja memang. Di Jawa saja. Kayak dulu kan banyak penolakan ormas ini, ormas itu di bagian daerah-daerah tertentu. Tapi yang paling masih eksistensinya di Jawa. Sedangkan menurut saya itu Pancasila perlu didasari lagi dari hal paling bawah, dari akar rumput. Tidak bisa kita lakukan pembelajaran Pancasila dari siswa kelas SMK bisa lah, tapi itu termasuk terlambat. Karena Pancasila sendiri kalau tidak diajari mulai dari akar rumput, itu bakal merembet sampai masa depan mereka. Yang notabene nanti menjadi generasi Z. Ya kan, yang sekarang didengung-dengungan sekarang masuk ke generasi Z. Yeah. Nah, generasi Z sekarang mungkin banyak yang mengesampingkan Pancasila. Jadi itu. Yang saya sayangkan itu nanti Pancasila tidak menjadi jati diri seseorang. Yang saya sayangkan nantinya seperti itu. Karena dengan perkembangan zaman, seperti anak kecil sekarang pun sudah bisa loh main HP. Iya kan? Iya. Sudah bisa TikTokan. Karena
Nah, sekarang kalau mata pelajaran, kalau dimasukkan ke mata pelajaran, Pak ya. Iya. Kalau mata pelajaran Pancasila kan memang nggak ada ya, dimasukkan jadi satu ke Iya. pendidikan kewarganegaraan. Dan itu memang sudah sangat cukup mencakup atau sebenarnya harusnya didirikan sendiri pelajarannya itu gitu maksudnya. Sebenarnya kalau untuk mencangkup tidaknya itu tergantung dari, mohon maaf, tergantung dari gurunya. Oh, tergantung dari gurunya. Tergantung dari gurunya untuk meluaskan materi dari pelajaran tersebut. Jadi tidak hanya materi PPKN, dalam arti PPKN itu banyak toh. PPKN itu luas, tidak pendidikan, Pancasila dan warganegaraan. Nah, Pancasila sendiri jadi tidak melulu diajarkan di sekolah saja. Ya. Nah, ini sangat penting. Yeah. Nah, ini edukasi Pancasila ini sebenarnya harus terus-menerus didengungkan oleh pemerintah dan diturunkan di akar rumput. Akar rumput dalam arti dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi. Itu harus. Karena melihat perkembangan sekarang, anak-anak remaja, ya kan? Sekarang mengalami perubahan daripada zaman saya. Saya melihat beberapa di apa ya, di TikTok kemarin lusa itu, saya lihat ada di VT-nya TikTok itu si akun itu membanggakan kalau dia benar saat menghadapi guru BK. Waktu Purnawiyata tidak saliman sama guru BK-nya karena ada masalah bla bla bla. Kalau menurut saya itu salah satu gimana ya, kurang lah, tidak etis dipandang, Pak. Iya benar, tidak etis kan? Tidak etis dalam dipandang. arti oke lah kalau suatu waktu kita ada masalah dengan guru tersebut, memang ada, tapi kita kesampingkan karena adab itu tetap nomor satu. Iya. Nah itu saya sayangkan, itu sangat terlihat sekali perkembangan zaman saya dengan perkembangan sekarang, zaman siswa-siswa sekarang. Dulu waktu saya kena marah gitu pun saya menjadi pacuan untuk hancen ya salah, emang ya saya salah gitu. Ya itu sih tergantung diri kita pribadi dan tergantung dari pemerintah pusat. Kalau memang Pancasila masih menjadi ideologi, harus terus disosialisasikan perihal Pancasila ini bagaimana. Karena secara tidak langsung untuk yang bagian orang awam, apalagi mbah-mbae, ya kan Pancasila paling cuma tahu Pancasila satu. Belum tentu hafal juga, Pak. Iya, belum tentu hafal juga. Belum tentu hafal juga karena mbah saya sendiri, nenek saya sendiri saya tanyain Pancasila ya enggak tahu. Iya. Tapi yang paling tahu nomor satu adab. Iya. Yang saya salutkan itu. Berarti ajaran orang tua dulu perihal adab, terus etika, itu secara tidak langsung masih ada sangkut pautnya dengan Pancasila. Iya itu. Itu sih kalau menurut saya. Karena sila 1 sampai 5 itu memang ada pengamalannya masing-masing gitu. Benar. Dari mulai sila 1 sampai 5 itu ada. Kenapa sekarang saya tanya ke sampean, kenapa dulu pencipta Pancasila di sila pertama aja lah dengan kata ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok tidak ke ke Allahan, ke Tuhan Yesusan, ke apalah? Kenapa saya tanya? Iya, karena di Indonesia ini kan agamanya nggak cuma satu ya, Pak ya. Bener, alhamdulillah. Semuanya hanya itu, karena memang agamanya nggak cuma satu. Kita bener. agamanya ada banyak, jadi ya ketuhanan karena semuanya bertuhan di sini. Iya. Gitu. Nah, makanya dari itu, kenapa pemilihan kata di situ ada ketuhanan? Karena ya itu benar katanya Bu Nanu, kita di Indonesia beragama banyak. Yang secara administrasi itu yang diakui negara hanya 5. Enggak dong. Di aturannya ada Islam, Katolik, terus Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Konghucu itu masuk administrasi loh. Oh iya. Iya. Konghucu itu masuk. Ada harinya tanggal merah. Iya. Iya.
Nah, itu Konghucu itu masuk di administrasi. Itu yang masuk. Iya. Sedangkan yang tidak masuk itu banyak sekali. Seperti apa Pak? Agama apa yang tidak masuk? Ini sedikit awam buat para pendengar. Seperti, mohon maaf kalau nanti ada kesalahan bisa direvisi. Seperti Gatholoco. Tidak tahu saya. Nggak tahu kan? Gatholoco itu tren di Jombang sekitarnya. Itu ada. Dulu pernah saya diceritakan sama dosen saya, temannya ada yang menganut seperti itu. Itu ibadahnya gimana Pak? Ibadahnya hanya bersila, terus menghadap dupa. Kayak topo gitu toh? Iya, bertapa, berdiam diri di kamar. Di kamar. Iya. Kalau tempat ibadahnya enggak dibangun berarti ya Enggak. di rumah masing-masing Iya, gitu ya? iya. Itu baru tahu kan? Iya, baru tahu. Baru tahu. Sebenarnya banyak. Soalnya yang saya tahu cuma satu, kejawen. Nah, Iya, cuma itu yang saya tahu, kejawen. kejawen itu ada. Ya mohon maaf, seperti di lingkungan keluarga saya pun itu hampir mayoritas itu kejawen. Oh iya, Bapak kejawen. ada jawennya, mbah jawen. Ini bukan berarti musyrik ya. Iya. Bukan berarti musyrik. Saya ngomongnya ini bersudut pandang nasionalis, bukan Iya. sudut pandang yang Bukan lain ya. Ada di lingkup saya itu kejawen. Jadi ini saya sedikit cerita. Kata orang dulu, orang yang mau menghadap ke Sang Pencipta dengan bahasa apapun itu bakal diterima. Oh, itu. Ini bakal beda dengan sudut pandang orang yang beragama. Iya. Ini Iya, bakal iya, beda. pasti beda. Pasti beda. Karena dulu pernah diceritakan nenek saya itu ya nggak pernah sholat, tapi setiap mau beribadah itu tahu waktunya kapan, terus jamnya kapan tahu. Saya tanya, iya nggak bisa sholat. Oke. Saya paham sholat, tapi masa ya mau menyuruh orang yang lebih tua. Iya. Bener Iya. sih kalau ada kata memberikan contoh yang baik. Ya maksud saya yang lebih muda mau memberikan. Jadi Iya, gitu. iya. Jadi nenek saya ya berdoa dalam bahasa Jawa. Kalau dari Bu Nanu sendiri pernah mendapati waktu selamatan, Iya. nah itu ada namanya dongke kan? Dongke. Dongke itu dukun, iya kan? Nah doanya apa pernah bahasa Iya. Arab gitu? Enggak. Nah itu bahasa kejawennya, bahasa Jawa lah istilahnya. Iya, iya, Jadi iya, gitu. iya. Kayak mantranya ya Pak ya. Iya. Kalau kita doa, kalau sana kan penyebutannya kalau kita kayak mantra gitu. Iya. Kayak mantra. Padahal itu bukan mantra sih. Itu doa aja gitu Doa ya. aja tapi dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa. Oke. Jadi gitu. Nah, tahun ini kan hari lahir Pancasila itu kita tuh dalam keadaan kondisi pemulihan dari learning loss yang kemarin ya Pak ya, kita pandemi. Dan dunia pendidikan ini kan sedang mempersiapkan kurikulum yang terbaru. Iya. Menurut Bapak gimana? Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita mengeluarkan kurikulum yang terbaru. Sebenarnya ini pembahasannya dulu pernah saya bahas sama teman-teman saya perihal kenapa setiap ganti pemerintahan selalu ganti kurikulum. Ini sedikit jadi ya. tongkrongan orang-orang yang agak gimana ya, kontra sama pemerintahan, pasti omongannya bla 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 lah. Iya. Itu pasti. Ya saya nyeletuk koyok cek tas tinggi sore neng Indonesia. Kayak baru kemarin di Indonesia. Jadi kan emang selalu setiap ganti pemerintahan selalu ganti kurikulum. Iya. Dari zamannya siapa pasti berganti kurikulum. Itu pasti. Sedangkan sekarang menggantikan kurikulum karena loss
learningnya karena perihal dari tahun 2020 sampai sekarang karena dengan keadaan COVID Ya. dimunculkanlah perihal IKM, implementasi kurikulum merdeka. Merdeka. Sebenarnya kalau dari saya sendiri perihal IKM itu sudah saya terapkan dari awal saya ngajar. Jadi kan ngajar tahun berapa, Pak? Tahun 2019 ya benar. Berarti 19 awal. saat itu kurikulum 2013 ya? Iya. Itu sebenarnya sudah saya mulai saya lihat dulu ya dalam Iya. arti IKM itu bagaimana sih implementasi kurikulum merdeka itu bagaimana sih? Ternyata secara tidak langsung dari dulu saya sudah menerapkan. Dalam arti menerapkan ini kurikulum yang pada dasarnya dikembalikan di siswa atau mata pelajaran dikembalikan ke siswa. Siswa. Kebanyakan dari guru hanya memantik saja. Oh, jadi hanya sebagai apa ya? Fasilitasi, Iya. semuanya memfasilitasi siswa Seperti gitu. kalau di materi saya ya, seperti di materi saya ada salah satu bab kita ambil contoh good government. Ya. Good government. Government. Good government itu bagaimana sih? Nah, ini saya implementasikan ke siswa yang paling mendasar itu di lingkup desa. Di desa-desa ada kan tulisan anggaran desa, Ya. bla 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 bla. APBN itu. Ya, itu kan termasuk good government karena transparansi. Ya, transparansi. Dipasang di baliho-baliho Iya, gitu ya, Pak ya. lah. Dan di situ saya cuma memberikan contoh. Setelah itu anak-anak dengan sendirinya tugas saya ke depan memfotokan balai desa. Wah ini Pak ada ini. Nah itu kalau jadi siswa tersebut merasa wah benar ini langsung dicari tahu. Jadi kan kalau di IKM itu menggunakan teorinya PBL. PBL. Ya. Tahu enggak PBL? Disingkat enggak tahu saya. PBL itu problem based learning. Oh iya, problem basic learning tahu. Iya. Jadi memunculkan permasalahan, ya kan? Memunculkan permasalahan dan dilemparkan ke peserta Siswanya, didik. iya. Jadi gitu, kurang lebih alhamdulillah sudah saya awali dan sekarang mungkin Pak Nadiem baru sadar, ya kan? Karena semua itu tetap tergantung dari kita tenaga pendidik untuk gimana ya? Apa ya? Lebih memperluas cakupan pembelajaran. Karena yang selama ini kalau saya sendiri kadang ada kala kita malas menyampaikan materi, kadang ada sangat semangat, kan pasti ada mood-moodnya sendiri toh. Iya. Nah, ini kita harus punya mood yang bagus kalau nantinya IKM ini dilaksanakan. Oke. Jadi gitu. Harus punya semangat mood booster Iya. ya kawan-kawan ya. Oke, berarti dari dulu kan jenengan sudah menerapkan IKM ini Pak ya? Ya bukan menerapkan sih Ya, secara tidak sadar gitu. Secara tidak secara sadar itu sudah melaksanakan hal ini. Gitu. Untuk yang selanjutnya Pak ya, tanggapan Pak Rizal mengenai perihal IKM yang tadi, yang notabene sangat betul menerapkan pelajar Pancasila. Oke, bisa untuk teman-teman produksi menampilkan apa Yang tadi? chartnya. Nah, ini yang harus dipunyai untuk penerapan IKM, implementasi kurikulum merdeka, yaitu kan pelajar Pancasila. Di sini dari keenam ini nilai-nilai Pancasila yang ini harus diterapkan pada pelajar Pancasila yang notabene didengung-dengungkan di implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama sebenarnya hampir sama dengan sila-sila Pancasila sih, kurang lebih sama. Ada beberapa penambahan yang saya lihat. Ini mulai dari yang kiri dulu, berakhlak mulia.
Sebenarnya berakhlak mulia ini sudah ada dalam Pancasila sendiri, Ya. ya kan? Ada di sila berapa? Berakhlak mulia ada di sila 5 bisa. Oh iya, keadilan sosial. Sosial. Kemanusiaan juga bisa loh, Iya, Pak. kemanusiaan bisa. Berakhlak mulia itu dari pelajar Pancasila. Nah, ini harus diterapkan bukan hanya di sekolah saja, di lingkungan sekolah saja, tapi juga harus bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Oh gitu. Mungkin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat chart seperti ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di bawah. Oke, dalam lingkungan sekolah itu mereka baik, Ya. tapi mereka pasti di luar ada yang menyimpang. Masalah akhlak dulu. Ya. Kalau menurut Bu Nanu, akhlak itu yang bagaimana? Ya perilaku kita dong, Pak. Perilaku yang Ya perilaku kita yang sehari-hari. ya, Saya di sekolah dan saya yang di rumah Nah. pasti berbeda. jadi berakhlak mulia itu bukan hanya diterapkan di sekolah, tapi juga diterapkan di masyarakat, di rumah ataupun di mana. Itu menjadi tombak pelajar Pancasila. Jadi selama kita masih menuntut pendidikan, kita masih dikatakan pelajar ataupun mahasiswa yang kuliah. Itu kita masih disebut pelajar. Orang yang pintar pun pasti disebut orang yang terpelajar. Iya. Ya enggak, ya kan? Jadi kenapa harus diterapkan? Karena kita juga harus seperti itu. Yang poin pertama, berakhlak mulia. Mulia terhadap siapapun, tidak memandang yang kaya, miskin, good looking enggak, ya kan? Sekarang kan Good banyak looking, ya. good reckoning ya, Nah, Pak, ya. good looking, good reckoning lah dan sebagainya. Jadi kayak gimana ya? Terlalu memandang remeh gitu loh. Kan ada istilah don't judge by Cover. itu. Terus yang kedua ada mandiri. Mandiri ini bisa dikatakan siswa diajarkan untuk mandiri, tidak bergantungan terhadap orang lain. Mandiri dalam hal apa ini, Pak? Nah, ini sangat luas sih. Iya. Yang paling mudah itu perihal contohan. Contonan. Oh, saling mencontoh Saling ujian gitu ujian maksudnya. gitu. Oh iya. Kan pasti ada siswa yang sebenarnya anak nyontoh gitu belum tentu yang dicontoh itu ya juga benar toh. Iya, sajane kan? gitu, Pak. Sebenarnya kan gitu. Tapi dari zaman jenengan sekolah juga saya sekolah kan iya, juga itu menjadi sama. budaya. Iya. Itu menjadi budaya karena anak yang seperti itu sebenarnya kurang pede saja. Iya apa enggak? Iya, iya. Karena Kurang pede setiap mengerjakan soal, ini bener nggak sih? Iya. Ini bener nggak sih? Terus memastikan ke teman yang lain. Oh, podo. Padahal sama pun Padahal itu sama. benar. Padahal sama. Kita nggak ada stimulus dari orang-orang agar bisa pede, agar mandiri. Itu sebenarnya pelajar itu sebenarnya cuma pengen ada guru atau sesosok. Intinya dia butuh validasi gitu ya, Pak ya. Untuk menumbuhkan semangat, menumbuhkan kepedean mereka. Itu. Terus yang ketiga, bernalar kritis. Nah, ini sebenarnya sedikit pro dan kontra nantinya kalau di kalangan pelajar mereka sudah diajarkan kritis. Iya. Yang pertama saya katakan ini ke pro kontranya dulu. Pertama, kalau anak kritis, gurunya harus menerima kekritisan pelajar tersebut. Iya. Karena apa? Mereka kritis itu karena pengen tahu. Tapi ada guru yang baper, Iya. ya kan? Siswane bertanya istilahnya terlalu mendalam, kok panggate kok sih?
Merasa dijatuhkan gitu ya Pak ya. Saya malah suka, anak yang kritis itu malah suka, dalam arti gini ya, anak tersebut lebih tahu pengetahuannya daripada saya. Ya. Kalau saya orangnya fair, kalau saya tidak tahu dan ada yang lebih tahu, saya mendengarkan. Apalagi perihal nasional dan sebagainya, saya mendengarkan. Oke. Saya mendengarkan. Tapi ada kala guru itu yang tidak terima. Nah, ini harus didasari lagi perihal dari kita tenaga pendidik untuk lebih tidak baper lah istilahnya, tidak baper, harus Profesional lah. profesional lah. Kalau memang anaknya lebih tahu, bukan lebih pintar loh ya. Iya, lebih tahu. Mungkin dia sudah baca, kita belum sempat membaca gitu. Ataupun dia les Iya, di dia luar les dan dia gitu. lebih tahu. Itu fine-fine aja sih saya. Iya. Terus yang keempat, yang sebelah kanan, kebinekaan global. Nah, yang dimaksud kebinekaan global menurut saya ini perihal tata bineka secara luas. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, Saya tahu ini Pak. jadi di sini pelajar Pancasila itu harus mengetahui kita beragam budaya, suku, adat, ras dan agama. Iya. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat, ujung utara sampai ujung selatan. Kita harus tahu mulai dari budaya ini bagaimana, adat ini bagaimana, ras ini bagaimana, agama ini bagaimana. Kan belum tentu di sini di Tulungagung ini benar, tapi di sana benar. Iya. Itu pasti ada. Iya. Apa ya istilah Jawa apa ini? Apa ya Pak adat? Katanya di opo gitu loh. Ya simpelnya gini, hitung-hitungan Jawa lah. Iya. Hitungan Jawa sama di lain pulau Jawa kan pasti berbeda. Iya, pasti gitu. Gitu. Jadi dari pelajar sendiri juga harus mempunyai wawasan perihal kebinekaan. Tidak hanya untuk orang dewasa saja, tapi dimulai dari pelajar. Jadi tahu, oh ini adat ini, oh ini adat ini, oh ini adat ini. Karena di setiap daerah seperti adat lah, adat pasti ada menerapkan hukum adat. Iya. Iya kan? Hukum adat seperti bagaimana dan sebagainya. Dulu ada orang yang berbicara bahwasannya Kalimantan itu bla 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 bla, ya kan? Iya. Ada yang bilang ini harus ke Kalimantan untuk melakukan hukum adat. Itu kan pasti ada. Di Sulawesi pun juga ada hukum adatnya sendiri. Di Jawa pun kalau yang kejawen pun pasti ada hukum adatnya. Terus ras itu juga harus tahu ras apa saja yang ada di Indonesia, tidak hanya yang kita ketahui seperti Jawa, jangan hanya itu saja, tapi kita banyak, tapi harus rukun sama sesama Indonesia. Saya sendiri banyak teman saya tidak hanya Islam, tapi Buddha ada, Hindu ada, Kristen ada, Katolik ada. Kalau sudah kumpul gitu nggak bawa agama sih, bukan nggak bawa agama dalam arti nggak membawa tidak membahas topik, tentang tidak membahas perihal itu, perihal agama gitu. Nggak membahas perihal itu. Kita ketemu fun aja, nggak membahas perihal yang susah-susah lah. Terus agama pun juga tadi yang sudah saya bahas, agama itu banyak tapi yang kita ketahui hanya 6. Jadi pelajar Pancasila harus mengetahui hal tersebut. Yang poin kelima ada gotong royong. Nah, kenapa gotong royong ini dimunculkan? Karena gotong royong ini semakin memudar. Iya kah Pak? Iya, kalau menurut saya iya. Karena gotong royong ini yang saya ketahui hanya berlaku
di wilayah-wilayah desa. Iya, betul. Iya, Karena Pak. saya dari desa, jadi saya Iya. sadarnya masih gotong royong Iya. gitu. Nah, yang harus ditekankan di gotong royong ini pun harus dimulai dari lingkungan sekolah. Kalau tidak bisa di lingkungan masyarakat atau di Iya. lingkungan rumahnya. Seperti kalau waktu piket kan tidak hanya satu orang dua Iya. orang, tapi ya 5 orang, ada 8 orang. Nah itu harus bergotong royong. Yang satu membersihkan lantai, satu membersihkan meja, yang satu membersihkan kaca dan sebagainya. Nah itu harus diterapkan mulai dari lingkungan sekolah. Nah siapa yang bakal istilahnya apa ya, mengawasi, ya kita sebagai tenaga Sebagai pendidik, tenaga pendidik. kita pun juga harus terus mengawasi peserta didik dan mengajarkan yang baik, jangan diajarkan yang jelek. Iya. Ini sangat penting karena kalau seperti ini tidak diterapkan nanti di lingkungan, waduh, bakal lebih parah lagi. Iya, Pasti iya. itu. Karena mereka pasti kan terbiasa terlebih dahulu dari sekolah. Iya. Karena mereka setiap hari itu kan di sekolah Ya, gitu. dan sekarang kan banyak siswa yang istilahnya bagi saya ya, Iya. individualism. Oh, individualism. Ya. Dalam arti mereka terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dengan perkembangan zaman, HP sudah ada, ya kan? Iya. Kalau kumpul main HP-nan, guys story, yang Selesai. dekat menjadi jauh, yang jauh Iya. menjadi dekat, ya apa enggak? Iya. Kita yang sering kumpul saja banyak HP-nan, enggak Iya. ngomong, katanya kangen, temu kangen, padahal main guys story baru kuwi HP-nan. Nah itu yang paling susah. Jadi perlu terus dalam pengawasan kita untuk peserta didik agar menghilangkan sifat individualisme itu. Jadi sangat penting sekali perihal gotong royong agar mereka bisa bersosialisasi dengan orang yang lain, Iya. tidak hanya dengan dirinya sendiri. Yang keenam, poin keenam, ada kreatif. Nah ini yang perlu dituntut bukan hanya pelajar, tapi ya kita sendiri sebagai Pendidik guru juga kreatif bagaimana menyampaikan pelajaran kita. Iya. Pelajaran kita. Ini dari sudut pandang saya di pelajaran PPKN. Tidak tahu nanti di pelajaran jenengan Iya. itu tidak tahu nanti bagaimana. Kalau saya hanya kreatif saya hanya bisa ini. Yang bisa yang paling saya buat kreatif itu saat anak-anak saya berikan tugas mencari apa ya? Tentang pelajaran tersebut Ya. di lingkungan masyarakat. Oh, jadi langsung ya, Pak Langsung. ya? Jadi langsung kita kayak praktek Iya. lihat teorinya gimana, terus langsung penerapannya di masyarakat itu gimana. Ya. Oke. Jadi biasanya ada tiga penugasan kalau saya. Kalau untuk prakteknya ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Oke. Itu biasanya seperti itu. Tidak hanya satu jenis tapi 3 jenis. Tiga Itu harus jenis. ada. Karena saya sudah terbiasa melakukan penugasan seperti itu. Jadi tidak hanya penugasan teori, tidak. Saya lebih langsung, mereka lebih tahu detail bagaimana pelajaran saya. Seperti yang tadi saya sampaikan, good government. Ya. Good government itu bagaimana sih? Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu contohnya di pengurus kelas. Oh, Ini iya. good apa enggak? Good apa bad? Ya. Nah, dalam arti good atau bad seperti ketua kelasnya bagaimana mengondisikan Anggotanya, anggotanya. satu kelas. Wakil ketua kelas bagaimana membackup ketua kelasnya. Sekretaris bagaimana seperti menulis di papan, mau apa enggak, Iya. terus membantu guru absensi, mau apa enggak. Bendahara kelas itu kan pasti ada kas kan, Iya. di satu kelas itu pasti ada kas. Jadi ini siswa ini mau membayar kas apa enggak. Kalau dulu bendahara yang paling galak daripada ketua kelasnya. Iya. Iya. Pernah jadi bendahara kayaknya. Saya bendara dulu, Pak. Iya. Jadi hal yang paling simpel seperti itu. Kalau di lingkup keluarga, nah ini bapak ini memimpin
keluarganya bagaimana, tegaskah atau bagaimana, ibu ini bagaimana, kakak ini bagaimana. Nah, baru di lingkup masyarakat masuk ke desa itu Desa itu bagaimana, tadi. RT bagaimana. Sebenarnya pelajaran-pelajaran itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Itu pasti diimplementasikan, itu pasti ada. Makanya saya mengajarkan siswa itu mulai dari akar rumput, tidak dari hal yang terbesar. Karena tidak mungkin kalau nanti mereka setelah lulus langsung tahu, wah ini ndak enek. Maksudnya masalah yang besar ini kok ndak ada. Padahal yang perlu ditanamkan kan masalah yang paling kecil, paling mendasar sendiri. Itu harus. Nah, kita sebagai guru harus bisa sekreatif mungkin untuk menerapkan pembelajaran kita agar siswanya juga lebih kreatif lagi. Mungkin itu sih dari chart ini SDM unggul yang merupakan pelajar sepanjang hayat. Pak. Ini nilai-nilai Pancasila dalam pelajar Pancasila. Saya bahasnya sekarang itu ya Pak, jenengan itu kan masih menjadi ketua dari Paskibra Tulungagung. Ya. Dan di Hari Pancasila ini apakah ada kegiatan atau perayaan dari jenengan dan kawan-kawan itu untuk merayakan Hari Pancasila, Pak? Ya, kalau dari pengurus Kabupaten PPI Tulungagung sendiri, dari setiap tahunnya itu ada kegiatan. Dalam arti kegiatan di organisasi saya bukan hanya waktu hari lahir Pancasila, tapi di tanggal-tanggal nasional yang dimeriahkan oleh negara Indonesia itu pasti ada kegiatan. Kalau kemarin seperti hari lahir Pancasila, kami kegiatannya di tahun ini sebenarnya dari pusat sendiri di Jakarta itu perintahnya untuk mengecat Tugu Pancasila di setiap kabupaten atau provinsi. Nah, turun di Provinsi Jawa Timur mentoleransi tidak apa-apa, tidak harus merenovasi atau mengecat dan sebagainya, karena di setiap kabupaten ataupun kota itu kasusnya berbeda-beda. Ada yang Tugu Pancasilanya bagus, ditekel, ya kan, masa mau dicat lagi, mau diperbarui bagaimana? Itu ada. Contohnya di Tulungagung kemarin. Oh iya, di Tulungagung kemarin jenengan melakukan itu ya? Iya, kemarin saya melakukan di Desa Wates, Kecamatan Sumber Gempol. Ada di belokan pojokan itu kan masih bagus, terus bertekel. Masa yang saya mau ngecat tekelnya, kan tidak mungkin, cuma membersihkan tugu sekitaran saja. Sebenarnya ada lagi di Pasar Rajotangan. Oh, berarti tidak cuma satu ya di Tulungagung, Pak? Sebenarnya Tugu Pancasila itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Daerahnya masing-masing. Mau membangun tugunya atau kalau tidak. Di sini ada di Wates sana ya Pak ya, sama Rajotangan. Sama di Rajotangan. Kalau nanti ada revisi, mungkin perangkat daerah, perangkat desa ada revisi atau mungkin mempunyai inisiasi membangun Tugu Pancasila agar kita lebih berpancasila lagi. Oke, berarti memang kegiatan-kegiatan di tanggal-tanggal besar itu menjadi sebuah kerutinan jenengan ya Pak ya, dan kawan-kawan itu. Itu pasti, karena biasanya kalau tidak upacara di Pemkab, ya melakukan kegiatan sosial. Jadi organisasi saya itu lebih bergerak di bidang sosial, atau di Tulungagung itu sebenarnya saya masuk dua kategori. Di kategori ormas bisa, di kategori OKP juga bisa. Ormas itu organisasi masyarakat, yang OKP itu organisasi kepemudaan. Jadi kalau kepemudaan itu masuk ke Disdikpora, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Di ormas itu masuk di Bankes Bangpol. Jadi itu. Kemudian menurut Bapak yang perlu diimplementasikan dari Pancasila untuk generasi penerus, yang perlu diimplementasikan dari Pancasila untuk generasi yang selanjutnya gitu. Semua sila harus diimplementasikan.
tidak ada salah satu atau dua, tiga, enggak, harus semua. Karena kalau kita tidak bisa mempraktekkan atau mengimplementasikan Pancasila ini untuk generasi penerus, pasti akan ada pemikiran untuk merubah ideologi kita, ya kan? akan merubah ideologi kita ke ideologi yang lain. Itu sangat gawat kalau nantinya seperti itu. Jadi pesan nanti untuk saya, untuk teman-teman pelajar ataupun generasi penerus, tidak perlu malu untuk belajar apa sih Indonesia itu, apa sih Pancasila itu, dan yang paling penting apa sih adab itu. Ya. Adab itu di atas segalanya. Unggah-ungguh nomor 1. Kalau adab hilang, hilang semua. Hilang semua. Kita percuma berilmu tapi adab nol besar. Jadi ya, yang saya harapkan untuk generasi penerus lebih terus mengupdate perihal ideologi kita Pancasila itu bagaimana. Jangan ngupdate Mobile Legend, update top up, terus top up PUBG, Free Fire, TikTokan, jangan. Boleh diimbangi dengan perihal itu, boleh, itu manusiawi. Tapi kita juga harus mengetahui juga sosial kita, apa perkembangan di lingkungan kita, itu sih. Nah ini yang terakhir ya Pak ya, kesan dan pesan Bapak Rizal di Hari Pancasila ini untuk para sahabat Open Show. Gitu. Untuk pesan dan statement saya untuk perihal Pancasila di hari lahir Pancasila, saya harap untuk generasi penerus kita harus terus mendengungkan atau menjiwai ideologi kita, dasar ideologi kita Pancasila. Jangan malu dengan kita berada di Indonesia. Jangan. Kita mempunyai dasar negara itu bagus banget. Mulai dari demokrasi kita juga bagus. Kita sudah mempunyai yang lain, dan mulai perkembangan zamannya juga Indonesia juga sudah mulai bagus. Kita harus berbangga dengan kita hidup di Indonesia karena kita mempunyai ideologi Pancasila. Yang terpenting kokohkan dulu ideologi kita di diri kita sendiri sebelum memberikan pengetahuan ke orang lain. Mungkin itu saja. Jadi itu ya sahabat-sahabat Open Show, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal sudah bersedia menjadi bintang tamu di Open Show. Dan terima kasih untuk sahabat Open Show, semoga perbincangan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan selamat Hari Pancasila, dan jangan lupa juga untuk tetap terus dukung channel kita dengan cara like, comment, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya supaya tidak ketinggalan kalau kita mengupload video terbaru. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.